Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ikhwa fillah rahimakumullah, rekan-rekan semuanya, adik-adik mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih bersama Al-Qur'an bercerita. Kali ini kita kembali lagi melihat salah satu musuh besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nadhr bin Haris, yang kisahnya direkam dalam surah Luqman ayat ke-6 dan ke-7. Nadhr bin Haris adalah salah satu elit Quraisy, pedagang Quraisy, dan sebagian riwayat menuturkan dia adalah dokter juga yang mempelajari Persian medicine atau kedokteran Persia. Yang menarik tentang Nadhr bin Haris, sebenarnya ada beberapa ayat Al-Quran yang turun berkenaan dengan dia. Ya, bahkan Nadhr bin Haris adalah salah satu orang yang nanti tidak bisa bergerak sama sekali, dibikin bungkam oleh Rasulullah SAW karena dia selalu memberikan balasan-balasan yang tidak senonoh ketika Rasulullah SAW berdakwah. Ya. Lah, ada banyak ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan Nadhr bin Haris, seperti misalnya surat Al-Kahfi, sebagaimana kita ketahui bersama, juga diawali dari kepergian Nadhr bin Haris ke Madinah untuk bertanya kepada para rahib Yahudi. Kali ini kita melihat apa yang dilakukan Nadhr bin Haris yang direkam dalam surah Luqman ayat ke-6 dan 7. Nadhr bin Haris, orang yang cerdas, jenius, bapaknya seorang dokter, karena itu dia juga berprofesi sebagai dokter. Dan karena dia mempelajari kedokteran Persia, tentu saja dia sering singgah di Persia yang pertama. Yang kedua, profesi dia adalah seorang international businessman, sehingga dia melakukan perjalanan dagang internasional ke Yaman, ke Persia. Ketika Nabi Muhammad berdakwah dan mulai gaining popularity, ya, mendapatkan popularitasnya, orang mulai tertarik dengan cara dakwah Nabi, terkesima dengan beauty of the Quran dan seterusnya. Apa yang terjadi kemudian? Nadhr bin Haris berpikir bagaimana untuk menstop popularitas dan the spread of a new religion called Islam. Sehingga yang menarik kemudian dia berpikir dua hal. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW itu dalam dakwahnya dia dilihat materinya. Materinya adalah mengisahkan kisah-kisah umat terdahulu. Kenapa? Karena memang yang paling dekat kepada orang-orang Quraisy saat itu adalah penggambaran tentang umat-umat terdahulu yang datang Nabi kepada mereka, tapi kemudian mereka menolak dan berakhir dengan kesengsaraan. Karena itu Nabi Muhammad dan Al-Quranul Karim juga menggunakan cara itu untuk mengingatkan orang Quraisy. Diingatkan tentang kaum Tsamud, diingatkan tentang kaum 'Ad, orang Aram yang disebut oleh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri sebagai Al-Arab Al-Ba'idah, ya, Arab kuno, Arab yang jauh dulu, yang sudah tidak ada lagi. Tetapi orang Arab sering melewatinya, seperti Madain Saleh, kampungnya umatnya Nabi Saleh misalnya, ya, dan seterusnya, atau kaum Samud. Jadi mereka familiar dengan itu. Maka kemudian Nadhr bin Haris berpikir, saya kalau bisa membawakan kisah-kisah, cerita-cerita tentang raja-raja Persia, kaisar-kaisar Persia, Rustum, If dan Siar, saya kok selalu lupa namanya, Rustum dan susah ngapalnya, Isfindiar dan kaisar-kaisar yang lain dari Persia tentu akan lebih memikat. Mungkin logikanya begini, dulu itu superpower itu adalah Persian Empire sama Roman Empire. Ini dua dua kekuatan pada saat itu. Mungkin seperti pasca Perang Dunia Kedua, kita punya Western Bloc led by United States of America, sama dengan Eastern Bloc led by Soviet Union pada saat itu. Ya. Jadi kira-kira begitulah. Tentu kalau kita cerita tentang Amerika, tentang Uni Soviet saat itu, dibanding cerita tentang Thailand, tentang Sri Lanka, ya kurang menarik lah. Ya, pasti orang akan terkesima kalau diceritai tentang
Amerika Serikat dan Uni Soviet. Itulah yang ada di pikiran Nadhr bin Haris. Kata dia, kalau saya narrating the story of Rustum Isfindiyar, ya, dan raja-raja Persia, tentu saya akan bisa mengungguli Muhammad yang ceritanya tentang kaum Samud, kaum 'Ad. Poin pertama. Poin kedua, dia berpikir bahwa saya harus bisa mengalahkan Nabi Muhammad dalam selain retorika, caranya adalah dalam kesenian. Makanya dia kemudian mengundang mughanniyat, ya, singer, belly dance dan seterusnya. Kalau sekarang mungkin dangdut koplo, ya, disewa oleh dia untuk nyaingin dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Oke, mari kita lihat. Maka dia pergi ke Persia saat itu, ya, li'annahu ishtara kutubal ajim. Kemudian dia membeli kitab-kitab non Arab ini tentang Rustum, Isfindiyar dan seterusnya lah. Beli bukunya, kulaan cerita-cerita dia dan seterusnya. Dan setelah itu baru mulai dia, begitu Nabi Muhammad sudah bercerita, ya, atau apalah berdakwah, orang-orang itu sudah mau selesai, gantian dia. Kemudian dia menyatakan, inna Muhammadan yuhaddithukum bihadisi Adin wa Samud, wa ana uhaddithukum bihadisi Rustum, wa Isfandiyar, wa ahbaril akasirah, kata dia. Muhammad menceritakan kepada kalian tentang kisahnya kaum Ad dan Samud. Sementara aku menceritakan kepada kalian kisahnya Rustum, kisahnya Infandiyar, kisahnya para kaisar yang sangat terkenal itu. Maka orang-orang juga tertarik. Kenapa? Ketertarikannya dua hal. Tentu karena ini cerita bangsa yang besar dibanding Ad dan Samud. Yang kedua, karena kalau Nadhr bin Haris cerita, itu hanya sekedar cerita saja. Tidak ada tuntutan ba'da cerita. Sementara kalau Rasulullah SAW, itu Quran itu tidak sedang menceritakan sesuatu. Karena cerita itu hanyalah cara saja, metode saja, untuk diarahkan kepada apa? Pesan, message yang harus dilakukan. Jadi setelah cerita Ad, Samud, maka disuruh sholat, disuruh puasa, disuruh melakukan ini itu. Maka kata orang-orang yang lemah imannya, senangan Nadhr bin Haris. Hanya sekedar retorika biasa, hanya sekedar cerita saja. Dan apa kata Nadhr bin Haris? Nadhr bin Haris bahkan berkata, hadithi hada ahsanu min hadisi Muhammad. Ceritaku ini jauh lebih baik daripada ceritanya Muhammad SAW. Bahkan dia menyatakan kepada dangdut koplo yang dia sewa itu, ya, atau perempuan penyanyi yang dia sewa, apa kata dia? At'imih wa asqih wa ghannih, kata dia, kasih makan orang-orang, kasih minum orang-orang, berdendanglah engkau. Dulu ya, saya dikritik oleh Profesor Annie Mary N. Rasmussen, Presiden etnomusikologi di dunia ini, yang dulu pernah ke sini. Kata dia, Pak Yahya, Anda itu terlalu spiritual, kata dia. Kalau melihat lagu-lagu Arab, seakan-akan lagu spiritual. Tidak begitu, Pak Yahya, kata dia. Di sana itu orang menyanyi ini sambil kelihatan belinya, kata dia. So, jangan terlampau spiritualis, kata dia. Karena Bu N menunjukkan kepada kita ada lagu-lagu spiritualis yang dikarang oleh para spiritualis Muslim dulu, tapi ada lagu-lagu yang memang tidak ada kaitannya dengan urusan Islamic spirituality, ya, Bu N Rasmussen. Tapi yang menarik untuk kita pikirkan adalah bahwa orang ini kemudian dulu kalau di Arab itu nyebut nyanyian itu satu paket, ya, satu minuman, ya, terus dansa, belly dance, sama nyanyi. Jadi itu satu paket dan memang kita menikmati musik itu beda-beda setiap culture. Itu yang harus kita pahami dulu. Anda kalau orang timur, ya misalnya orang Banyuwangi, orang timur lah, ada namanya tanda, ada namanya apalagi tanda. Itu satu paket. Jadi kalau ngundang ada tanda itu selalu ada nyanyi yang bahasa Jawa itu, ada minuman keras mesti, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu satu paket cara orang Jawa dulu dan seterusnya. Orang Eropa menikmati musik pakai jazz, rapi, ya toh, datang ke
ruangan gedung, ya duduk rapi menikmati serius, bener-bener listening to the music. Baru mulai Mozart, Beethoven, dan seterusnya. Orang Amerika tidak begitu. Orang Amerika itu musik itu sebagai background, polanya berbeda. Dan kita ini kalau melihat musik ternyata tidak sederhana yang kita pikirkan. Ya, karena itu nanti akan terpecah di kalangan ulama Islam. Kita lanjutkan dulu ya. Jadi begitu orang-orang kurang tertarik, disuruhlah penyanyi yang disewa ini untuk bernyanyi. Ngasih makanan, ngasih minuman, dan seterusnya. Itu caranya dia. Hadza kata dia, khairun mimma yad'uka ilaihi Muhammadan minas salati wassiyam wa an tuqatila baina yadayhi. Ini jauh lebih baik daripada apa yang diajak oleh Muhammad untuk sholat, zakat, puasa, berperang. Ini enjoy the the dance atau the song ya. Jadi menarik kalau kita pikirkan apa yang dilakukan oleh Nadhr bin Haris. Untuk sikapnya Nadhr bin Haris turun ayat ini. Kata Allah SWT, wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa. Ulaika lahum adzabun muhin. Di antara manusia ada orang yang membeli lahwal hadis. Oke, mari kita lihat. Lahwul hadis dari dua kata, lahwun dengan al-hadis. Lahwun itu adalah segala sesuatu yang membuat kita melalaikan sesuatu yang sebenarnya sangat penting dan vital buat hidup kita, gara-gara kita terdivert, gara-gara kita terbelokkan oleh sesuatu sebenarnya yang tidak penting, tapi kemudian kita anggap itu lebih penting daripada sesuatu yang benar-benar penting. Namanya lahwun. Saya kasih contoh. Sholat subuh itu penting karena kita seorang muslim, kewajiban kita. Nonton bola sebenarnya hakikatnya tidak penting. Hakikatnya. Karena andai kita tidak nonton bola, ya tidak masuk neraka. Andai kita tidak nonton bola juga tidak berkurang ekonomi kita dan seterusnya. Oke. Tapi kemudian kita nonton bola, Juve main Ustadz. Muhammad Salah ini misalnya. Misalnya main dari jam 4. Ini sudah masuk subuhnya sebentar lah. Wah ini Eman ini kurang, wah misalnya udah pik-piknya sampai kemudian gol kita lemes, terus lupa terlelap tidur sehingga tidak sholat subuh. Namanya lahwun. Jadi kita melupakan hal yang lebih penting gara-gara sesuatu yang tidak kita penting. Oke, misalnya for the girls, drakor misalnya. Drakor ada 15 seri, misalnya ya, nonton drakor 15 seri. Sebenarnya kalau kita tidak pernah nonton drakor, ya juga tidak ada apa-apa di hati kita. Tapi once we start, tapi kalau kita sudah mulai, misalnya nonton 5 seri, itu serasa ada yang kurang dalam hidup kalau tidak menyelesaikan. Gitu? Jadi sesuatu yang tidak penting menjadi seakan-akan penting, seakan-akan ada yang kurang dalam hidup saya. Gimana itu ya asinnya itu dan seterusnya. Nah, itu namanya lahwun, cirinya lahwun. Nah, dalam bahasa kontemporer, lahwun itu adalah entertainment bahasa kita. Nah, tentu Quran yang tidak mungkin menyatakan wa minan nasi may yashtari entertainment, ya tidak mungkin lah. Ya dulu tidak ngerti orang Arab. Kalimat yang dipakai lahwal hadis. Karena itu menggunakan kata hadis. Hadis itu semuanya narasi, cerita, termasuk di dalamnya musik semuanya. Namanya hadis, something new. Ya. Jadi menarik, dan kenapa menariknya? Quran tidak menggunakan entertainment. Karena semua yang membuat kita itu terdivert dari something yang benar-benar sebenarnya sangat penting, itu nanti akan bervariasi. Dulu ada tanda, dulu ada tayub, dulu ada macam-macam. Ini bukan berarti saya anti ya, tapi dilihat dulu ada maksiatnya di dalamnya. Karena saya ingat saya kecil ya, kan ada beberapa orang Banyuwangi, mohon maaf yang dari Banyuwangi saya tidak tahu apa tayub atau tanda ya, dan seterusnya. Itu ada yang memang begitu, ada arisannya itu nanti. Jadi nanti ke rumahnya orang sana, dan itu selalu ada nyanyiannya, ada minumannya, ada judinya, satu paket itu, dan seterusnya. Lah, kira-kira begitulah. Nah, itu berkembang terus. Nanti kita tidak tahu, apalagi sobat, sekarang kan kita ini pengetahuan kita tentang lahwal hadis, makanya orang tua, lihat mengapa surat ini diturunkan surat Luqman.
Karena berkenaan dengan parenting. Nah, entertainment itu berkembang. Orang tua yang tidak mengikuti arus zaman, dia tidak tahu. Dipikir entertainment itu ya sekedar televisi. Anak sekarang sudah tidak nonton televisi. Ya, game itu juga bisa. TikTok, YouTube, segala macamnya. Ini bagian dari lahwal hadis. Lahwal hadis. Dan di sana juga ada pornografi. Masya Allah kalau kita perhatikan. Jadi menarik kalau kita perhatikan ya. Hatta game itu ada pornografinya. Sampai kalau Anda nonton Disney film, ya movies, itu bayangin untuk untuk film-film yang dikonsumsi rate kid misalnya untuk children ya. Itu tetap di dalamnya ada adegan ciuman, adegan laki-laki tertarik sama perempuan. Kenapa? Gini ya. Saya pernah punya teman jurusan filmmaker ya. Ternyata itu menarik, orang bikin film itu tidak sederhana. Kuliahnya belajar filsafat, belajar macam psikologi. Karena kalau dia bikin film itu sebenarnya dia harus membaca dulu manusia itu kayak apa. Sukanya kayak apa, keterpikatan orang itu pada apa. Nomor satu, karena itu semua film mesti ada unsur itunya. Ada unsur kasih sayang, ada unsur kekerasan. Karena itu yang diminati oleh manusia. Dipikir sederhana bikin film itu. Tidak sederhana. Makanya Anda menarik kalau you punya teman yang memang filmmaker, itu cara melihat filmnya berbeda dengan kita yang menikmati film. Dia tahu ini, dan film itu punya pesan. Dia mau membawa apa, dan seterusnya. Kenapa ada film-film kontemporer yang selalu berkenaan dengan makhluk yang dari langit turun ke atas untuk ngatur bumi? Karena itu jengkelnya orang-orang sekuler terhadap agama. Kita ini human being, we know what our life. Kita tahu kehidupan kita bisa hidup dengan sendiri. Tidak butuh bantuan makhluk asing itu ngerusak saja, dan seterusnya. Dan itu consciously, unconsciously, itu inserting in our mind. Masuk ke dalam otak kita dan seterusnya. Makanya kita harus punya senias muslim, ilmuwan, sutradara muslim, muslim filmmaker, dan seterusnya. Film itu tidak sesederhana itu. Dia diverting meskipun sangat halus. Namanya lahwal hadis. Oke. Nah, karena itu, tapi kalau kita buka di dalam tafsir, apakah lahwal hadis? Mulai sahabat tabi'in, semuanya menyatakan al-ghina, musik. Nah, karena itu kemudian terbelahlah di kalangan umat Islam, ya ulama Islam menjadi dua. Ini yang mau saya pikirkan. Yang pertama, mereka menyatakan semua musik haram. Dalilnya apa? Tidak ada satupun sahabat, wallahu alam ya, tapi kalau kita baca tafsir memang pendapat bil ma'thur dari sahabat dan tabi'in, atau semua para mufassirin, kalau sampean cek nanti, semua menafsirkan lahwal hadis dengan apa? Musik wal ma'azif, al-ghina wal ma'azif, musik dan alat-alat musik. Nah, satu, apalagi didukung dengan beberapa hadis yang cukup mengerikan. Ya, kata Rasulullah SAW, nanti di akhir zaman akan ada di antara umatnya yang akan menghalalkan sutra, khomer, zina, dan musik. Nah, makanya teman-teman salafi memilih yang di sini. Haram. Mau musik kayak apapun, pokoknya haram. Kenapa? Karena tegas sekali. Nah, sekarang menjadi problem kemudian, apakah benar lahwal hadis itu hanya musik? Nah, gini ya, kita ini harus respect terhadap apapun hasil ijtihad para ulama, meskipun mungkin kita tidak memilih pendapat yang itu. Tapi sepanjang itu dari hasil ijtihad para ulama yang menggunakan dalil dan seterusnya, kita harus respect. Ya. Dan yang menarik, kalau ada perbedaan itu tandanya ayat atau hadisnya tidak soreh. Kan itu nanti ada perbedaan. Kalau tidak ada perbedaan, ya tentu berarti sudah sangat soreh. Qul ahad, ada yang mikir Tuhan itu dua dalam Islam. Ya nggak ada. Kenapa di sini kemudian ada yang menyatakan musik haram, ada yang menyatakan tidak semua musik haram? Karena ayatnya menggunakan lahwal hadis. Meskipun ada pendapat sahabat dan tabi'in yang menyatakan lahwal hadis itu adalah musik. Kenapa? Lihat ujung ayatnya. Karena ujung ayatnya memberikan alasan hukumnya. Alasan hukumnya ada dua. Satu, liyudilla an sabilillah bighairi ilmin. Harus
digunakan untuk menyesatkan orang dari jalan Allah. Nomor satu. Nomor dua, wayattakhidhaha huzwa, digunakan untuk mengolok-olok agama ini. Sekarang mari kita pikirkan. Ada lagunya Agnes Monica. Dulu saya waktu tinggal di Surabaya, naik bis terus ke Surabaya, ke Malang. Ya. Dan naik bis itu musiknya selalu musik koplo dan seterusnya. Suatu hari didengerin lagunya Agnes Monica. Lagunya melankolis, seakan-akan bukan, ya, kayaknya indah. Tapi saya dengerin lagunya itu tentang perzinahan. Jadi seorang perempuan, dia berzina dengan pacarnya, kemudian ditinggal pacarnya, dan dia sekarang kangen. Kemudian dia kepingin bertemu lagi. Ya. Dan itu diungkapkan dalam syairnya. Peluhku berjatuhan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, lagunya Agnes Monica. Saya pertama tidak sadar, begitu saya dengerin, ini kan lagu ngajak berzina. Coba bayangin, masuk enggak itu liudillah an sabilillah? Nanti dengan pikirkan sendiri. Ada lagu misalnya, timbang tuku wedhus, mending tuku sate. Daripada kawin, satu, syairnya lagu ini sangat menjelekkan perempuan, karena perempuan hanya dianggap seperti kambing. Kalau kita mengawini berarti seperti nyiuni kambing. Daripada daripada beli kambing, mending tuku sate. Berzina maksudnya. Kalau kita berzina, pergi ke pelacur sekali, makan selesai. Dan itu, coba kalau kita pikirkan, nah kadang-kadang kita ndak ini gimana maksudnya? Lah, jadi ini sebenarnya apa ini? Satu, pakai ukuran tadi, dia fungsinya liudillah an sabilillah, atau dia mengolok-olok ajaran agama. Perkawinan, institusi perkawinan yang begitu baiknya, diolok-olok dengan pernikahan. Aku pingin pentol, sing ono rambute. Coba bayangkan. Lagu-lagu dangdut koplo, bukan saya anti terhadap genre musik ya, tapi mari perlihatkan. Ini saya contoh satu yang model dangdut koplo. Kalau Anda meluaskan lagi hip hop, R&B, mulai yang bahasa Indonesia sampai bahasa Jawa, lebih ngeri lagi. Rapper kita ya, itu mulai dari kata-kata yang seronok, ya, celaan yang tidak masuk akal. Karena saya orang sosial, jadi saya juga ngikutin tak lihat kadang-kadang, karena untuk bahan studi. Itu ada yang ngungkapin alat kelamin vulgar sekali. Mau laki-laki dan perempuan. Dan ada di YouTube. Jangan Anda kira anak-anak kita tidak mengkonsumsinya. Lagi-lagi kenapa di surat Luqman? Parenting. Kita nggak tahu. Sepertinya anak kita nyanyi apa ini, apalagi lagu barat. Kalau Anda dengerin hip hop, R&B-nya gila-gila syairnya itu. Dirty lirik. Dan seterusnya. Bukan agama ini melarang musik. Makanya kemudian ulama yang di sini, kenapa? Sekarang Anda tahu kenapa sih ulama yang di sini mengharamkan? Karena kata dia, coba tunjukkan kepada saya, katakanlah ulama yang di sini, mana musik yang baik? Kesulitan kita. Oh, apa yang ngambil repot? Wong lagu ini sini yang gitulah. Ulama yang di sini tidak. Dia tidak mengharamkan semua musik. Nanti saya jelaskan apa saja dalilnya, prakteknya Nabi kayak apa. Nah, yang di sini melihat ukurannya dua. Asalkan dia tidak liudillah an sabilillah wa yattakhidhaha huzwa. Dan Nabi prakteknya begitu. Contoh, ada orang dansa di Masjid Nabawi, Ethiopia, dansa pakai pedang. Aisyah menyukainya. Dan Aisyah meletakkan dagunya di sini Nabi. Rasulullah SAW menyatakan, kamu sudah puas? Belum ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah menyatakan, il'u walhabu. Terus silakan bersenang-senang. Terus ya, di masjid loh ini. Ya. Jadi satu. Jadi kita ini, mengapa kemudian terjadi perbedaan di kalangan para ulama? Karena itu pengambilan dalil, itu wilayah ijtihadnya para ulama. Tapi sekali lagi ya, kita harus respect. Saya bukan termasuk orang yang, menurut saya, kalau kamu mengharamkan musik, kamu memilih tartil Al-Quran, memilih menikmati Al-Quran, good. That's much better. Ya tak? Tapi apakah semua orang itu bisa melakukan itu? Berapa persen orang muslim yang kayak begitu? Mungkin hanya 1% atau 10%. Siapa yang ngurusin 90% ini? Itu poinnya.
Karena itu kalau ada ikhtilaf di kalangan para ulama, mesti di situ ada wisdom, right? Itu yang harus kita lihat. Makanya tugas kita itu nanti memastikan, terutama Anda nanti yang kelak akan punya anak, sampean yang berposisi sebagai guru dan seterusnya, pastikan dua itu yang menjadi pijakan kita. Liyudilla an sabilillah wa yattakhidhaha huzwa. Itu yang harus jadi pijakan. Ketika ada dua orang menyanyi di rumah Nabi, Abu Bakar masuk, apa kata Abu Bakar? Kenapa engkau menyuarakan suara setan di rumah Nabi? Kalimatnya keras Abu Bakar. Tapi Nabi menyatakan nggak apa-apa, ini hari Id. Hari raya nggak apa-apa oleh Rasulullah loh. Bahkan oleh Rasulullah hari raya kita suruh nabuh rebana. Nah itu yang terjadi perbedaan. Itu yang perbedaan. Tapi terus terang, di zaman yang sekarang ini, kalau kita bertanya kepada orang yang ahli musik, menjadi agak tidak masuk akal kalau mengharamkan musik memang. Kenapa? Katanya Bu En tadi ya. Pak Yahya, come on. Orang ngaji Quran itu musik, kata dia. Karena ada naghamnya. Ada bayati, ada syika, ada nahawan, ada rosta, ada rosalan naha, dan seterusnya. Ya. Dan seterusnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa ada lagu itu? Lawang cara kita berucap saja sudah ada lagunya. Tak ada. Masa, kata Madura. Ya tak? Nanti yang beda lagi. Orang Malang beda lagi. Ya, dan seterusnya. Wahyu seru. Orang atau orang Gresik. Ya, ayu seru, ono seru nih kalau orang Gresik, ya, dan seterusnya. Kenapa? Karena itu tadi. Jadi ada nada dan tidak semua musik itu sebenarnya untuk pelampiasan syahwat. Saya tidak tahu ya. Misalnya katanya rapper itu awalnya adalah gerakan revolusi, katanya Bu En. Kenapa? Karena dulu orang kulit hitam itu di-enslave oleh white people dan mereka hanya bisa mumbling. Karena dia tidak bisa ngapa-ngapain, cuman panjang kurang ajar, kulit putih, panjang anu ini. Seperti kita kalau tidak bisa ngapa-ngapain, terus kita cuman panjang kurang ajar, panjang anu ini. Terus jadi musik, macam-macam, yo, gitu. Jadi sebenarnya lah gerutu. Itulah awalnya kisahnya. Jadi dia pemberontakan sebenarnya. Nabi juga bersyair waktu menggali parit dan seterusnya. Jadi sekali lagi ini bukan untuk pertentangan fikih. It's okay, ada dua pilihan di dalam fikih. You mau mengharamkan musik, go with your opinion. Gak apa-apa, be consistent with that. Jangan mengharapin musik tapi saya nginceng-nginceng yang lain. Setelan lah, sudes dan seterusnya di mobilnya. Go with that. Tapi kalau misalnya Anda memilih yang di sebelah kanan, misalnya pendapat itu, pastikan dua itu. Dan kita sekarang tidak ada pembatasan, terus terang. Zaman saya dulu. Ada lagu yang dianggap cengeng saja, itu diberangus oleh Pak Harmoko dulu, zamannya Pak Harto. Ada lagu dulu namanya gelas-gelas kaca dari Nia dan Niati misalnya. Ada lagu siapa yang kemudian tidak boleh di televisi lagi, Betaria Sonata. Karena lagunya mengiris-ngiris hati, bikin orang tidak semangat dalam bekerja. Alasannya Menteri Penerangan saat itu. Lah, bayangin di zaman Pak Harto begitu. Pertanyaannya sekarang, siapa yang care sama musik hari ini? Benarlah Imam Syafi'i menghakimi syair. Ketika ditanya, ya syair sama aja dengan ucapan. Musik sama aja dengan ucapan. Kalau dia baik, baiklah dia. Kalau dia buruk, buruklah dia. Tapi persoalannya siapa yang mikirin itu sekarang? Ada ustadz yang mikirin musik. Nah, dan seterusnya. Itu juga harus kita pikirkan. Karena dipikir, ustadz hanya musik, ustadz tidak punya efek. Come on. Bukankah kalau Anda jatuh cinta, Anda menghayati setiap lirik yang Anda nyanyikan? Bukankah kalau Anda sedih, Anda memilih lagu yang sesuai dengan perasaan Anda? Apa kalian pikir kalau itu masuk di dalam otak kita, timbang tuku, wedus, mending tuku, dan seterusnya? Itu bagian dari logoterapi sebenarnya. Dia masukin terus, labeling, terus masuk. Subconsciously, unconsciously, itu masuk dalam kesadaran kita. Itu yang tidak pernah difikirkan oleh dai-dai kita. Itu yang penting untuk kita pikirkan. Oke lah kalau semua orang bisa mengharamkan musik, tapi tidak semua orang memilih di situ. Karena itu minimal kita tahu, terutama sebagai orang tua. Makanya saya amazed dalam Quran itu kenapa kemudian ayat ini diletakkan di dalam surah Luqman. Karena itu penting buat parenting. Mengenal entertainment, perkembangan entertainment, orang tua harus catch up dengan perkembangan itu. Nah, kalau dia tidak tahu dibodohin sama anak-anaknya, ya dan seterusnya. Itu yang harus kita tahu.
Lah Quran ajaibnya adalah diberikan pedoman, namanya lahul hadis. Bentuknya kalau zaman dahulu yang melakukan Nadhr bin Haris, narasi dan nyanyian. Sekarang mungkin lebih variatif lagi. Tapi semuanya punya fungsi yang sama. Mendiverting kita dari something yang sebenarnya lebih penting kepada sesuatu yang sebenarnya tidak penting tapi kita anggap penting. Melenakan kita, membuat kita terlena. Dan fungsinya dua. Apakah dia akan mengajak kita menyesatkan dari jalan Allah SWT ataukah dia justru untuk membuat olok-olokan dalam agama. Kalau Anda tahu, bahkan di dunia ini ada camping, penyanyi nanti sampai bugil, satu bulan di tengah hutan, para pemusik, dan seterusnya. Bahkan di barat itu, music is the religion. Musik itu agama. Ya, Masya Allah, sampai begitu ada giumnya. Karena orang tidak bisa hidup tanpa musik. Pengaruh beratnya musik. Ya, jadi dua pilihan ini yang harus kita pikirkan, bukan untuk kita melihat perbedaan, tapi semua baik kelompok A dengan kelompok B punya kesimpulan yang sama, bahwa entertainment adalah salah satu hal yang akan mendiverting kita dari Al-Quranul Karim, mendiverting kita dari kebenaran dan seterusnya, karena entertainment. Dan masyarakat dunia ini adalah masyarakat yang entertainment. Bayangkan sekarang, hatta kita ini kalau mengaji hanya mencari entertainer. Bayangkan, kalau ustadznya pintar melucu, ustadznya itu senang dengan lelucon, laris manis di masyarakat. Karena seakan-akan nanti ngaji agama itu just an entertainment. Tidak punya efek bagi hatinya, tidak ada perubahan pada sikapnya. Kenapa? Karena dia hanya just entertainment. Makanya kalau Anda lihat popular culture, itu yang terjadi di masyarakat. Dan kita ini, Anda yang scholar, marilah kita ini membawa masyarakat ke yang benar. Agama ini bukan entertainment, it's way of life. Ya, yang membuat kita jauh lebih baik sebagai pribadi, relasi kita akan lebih baik dengan keluarga kita, dengan masyarakat dan seterusnya. Dan untuk itulah Allah berbicara tentang agama ini. Bukan hanya untuk kita show entertainment, ya. Wa minan nas may yashtari lahwal hadis, ya, liyudilla an sabilillah bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa. Ulaika lahum adzabun muhin. Untuk orang yang kayak begitu. Kalau sekarang industri yang macam kayak begitu, Anda tahu, apalagi perfilman tambah gila lagi. Ya dah. Semua orang yang berkecimpung dalam industri kayak begitu, apa kata Allah? Adzabun muhin, azab yang menghinakan. Kenapa? Karena di dunia dia sudah getting popularity. Makanya hukumannya adalah dia akan dihinakan oleh Allah SWT. Allah, coba. Semua entertainment itu kaitannya dengan popularitas. Karena itu hukumannya walahum ulaika lahum adzabun muhin. Semoga kita diselamatkan, anak-anak kita, keluarga kita dari entertainment yang buruk, yang menjauhkan kita dari Al-Quranul Karim. Semoga juga kalaupun kita menikmati entertainment yang membuat kita ini lahir sebagai manusia benar, ya, tidak menjauhkan kita dari nilai-nilai agama. Dan Allah yakum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.